salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan, mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya menyempatkan pula untuk menjawab salah satu pertanyaan sahabat di kolom komentar, yakni dari @alfian. Assalamualaikum Pak, request, siapa itu Raden Saleh yang kata kaum Ba'alawi adalah keluarga mereka bermarga bin Yahya? Apakah benar begitu atau memang sejarah yang dipalsukan lagi? Pertanyaan serupa ini adalah pertanyaan saya juga beberapa tahun yang silam, karena memang Raden Saleh tidak menggunakan gelar Ba'alawi, di depannya menggunakan kata Raden. Dan Raden Saleh juga dalam beberapa gambar, baik itu gambar ataupun lukisan, tampil dengan tampilan Jawa dengan baju ala Eropa. Hanya mungkin yang saya temukan satu yang dibuat oleh orang Belanda ketika dia masih muda, bercolokkan Arabik. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, saya akan menjawab pertanyaan tadi dengan merujuk kepada hasil penelitian dari bukunya Pak Karel Stenbring ya. Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19. Sebenarnya bahasan tentang Raden Saleh ini cukup rinci dalam bukunya Van den Berg, LWC Van den Berg, Le Hadramaut, tapi kebetulan saya nggak bawa. Dalam buku ini hanya sekilas, tetapi ini juga merujuk kepada sejumlah sumber, diantaranya adalah dari Van den Berg, kemudian dari De Graaf juga ya. Pada halaman ke-117, saya persingkat kepada poinnya 118. Di sini dijelaskan Raden Saleh, neneknya, mungkin yang dimaksud adalah kakek ya. Neneknya adalah Sayyid Awad bin Yahya yang datang dari Hadramaut pada akhir abad ke-18 Masehi dan kawin dengan anak bupati. Dia mempunyai 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Anak laki-laki tertua masih memakai gelar Sayyid dan 2 anak perempuan tetap memakai gelar Syarifah. Hanya anak yang paling muda yang memakai gelar Raden dan bertingkah laku seolah-olah orang Jawa. Dalam karir selanjutnya, Raden Saleh pergi ke Eropa, di mana diterima dalam dunia bangsawan internasional sebagai anggota yang sangat disegani. Di sini merujuk kepada tulisan Van den Berg, kemudian Harjawi Bakhtiar dan Haji De Graaf. Dan hal lain para pemirsa sekalian, kalau tadi dikatakan Sayyid ya, menggunakan gelar Sayyid, ini perlu juga saya sampaikan, nanti ada yang protes karena Ba'alawi itu tidak boleh menggunakan gelar Sayyid atau tidak sepantasnya menggunakan Sayyid, kurang lebih seperti itu dari informasi yang beredar. Tetapi dalam realitas penulisan sejarah sejak abad 19 lah setidaknya, dari buku-buku yang memang diterbitkan pada masa itu yang biasanya berbahasa Perancis, memang orang-orang Hadramaut dari kalangan Ba'alawi itu disebutnya Sayyid, dipanggilnya Habib gitu. Hanya saja dalam hal ini saya menggarisbawahi biar tidak terjadi kontroversi. Baik, dari bukunya Pak Karel Stenbring saya akan beralih kepada buku yang lain, yakni dari buku yang ditulis oleh kalangan Ba'alawi sendiri, yakni Mr. Hamid Al-Ghadri. Dalam buku judulnya C. Senokhronya Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab. Nah, memang lagi-lagi ketika mendengar nama Raden Saleh, kesan kita beliau murni orang Jawa dengan gelar Radennya itu ya. Dan memang dalam beberapa tulisan dia tidak menggunakan nama bin Yahyanya. Di beberapa buku termasuk dalam situs-situs berita online, dia menggunakan atau para penulis itu menggunakan nama Raden Saleh Syarif Bustaman.
malah lebih lekat kepada Bustaman. Tentang siapa Bustaman, insya Allah pada edisi yang lain akan saya kupas. Di sini diungkapkan oleh Pak Mr. Ahmad Al-Ghadri dalam bukunya ini, cukup panjang ya. Saya baca pada poin intinya halaman 54. Yang mana Pak Hamid Al-Ghadri ini awalnya mengulas tentang asimilasi orang-orang Arab, baik itu Arab pada masa lampau artinya non Hadromi ataupun yang Hadromi, sehingga terjadi silang pernikahan yang melahirkan peranakan Arab Jawa atau Arab dan pribumi, kurang lebih seperti itu ya. Saya langsung baca pada halaman 54 ketika Pak Hamid Al-Ghadri ini membahas tentang siapa Kiai Bustaman, lalu menceritakan salah satu keturunannya atau cucunya. Orang ketiga dari keluarga Bustaman yang menonjol dalam sejarah adalah Raden Saleh Syarif Bustaman, ya kan, di sini juga ditulis Raden Saleh Syarif Bustaman 1807-1880. Cicit Sayyid Abdullah Bustaman dari pihak ibunya dan ayahnya adalah Syarif Husin bin Alwi bin Awal bin Yahya di Semarang. Raden Saleh mulai diasuh oleh pamannya Kanjeng Turboyo Bustam, menantu Pangeran Aryo Mangkunegara I. Kemudian sejak umur 7 tahun dia dididik di rumah seorang Belanda, G.A.G. Baron van der Kaplen. Susah nih, Rek. Pokoknya Mr. Baron lah gitu ya. Atas usaha pemerintah Belanda. Nanti pada usia 23 tahun Raden Saleh melanglang buana atau melanjutkan pendidikan dalam dunia lukis-melukisnya itu di Eropa. Itu nanti beliau ada di Belanda, kemudian ada di Prancis, kemudian Jerman dan Aljazair. Dan beberapa puluh tahun di sana, kemudian kembali lagi ke Jawa atau Pulau Jawa lah. Nah, di sini jelas sahabat-sahabatku sekalian bahwa Raden Saleh seperti dari dua buku ini yang dikutip dari sejumlah sumber ya. Ini juga dikutip sama, dia mengambil juga dari Aloysi van den Bak ya. Kemudian juga mengutip dari buku Raden Saleh 1807-1880 Perintis Seni Lukis di Indonesia yang disusun oleh Baharuddin Marasatuan, Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ 1973. Kemudian juga mengambil referensi dari tulisan Haji de Graaf. Artinya dari sumber-sumber literatur sejarah jelas bahwa Raden Saleh memang bermarga bin Yahya dari garis ayahnya. Hanya saja dalam nama-nama yang umum kita ketahui beliau tidak menggunakan atau para penulis tidak menyematkan kata bin Yahya. Kenapa? Yang tahu hanyalah keluarganya. Hanya saja apabila melihat dari runutan kisahnya dimungkinkan karena memang sejak kecil beliau diasuh oleh keluarga dari ibunya. Seperti yang dikatakan tadi, diasuh oleh pamannya, kemudian sejak umur 7 tahun diasuh di keluarga Belanda. Dan seterusnya beliau malah ke Eropa. Mungkin beliau memang lebih dekat dengan keluarga ibunya. Pada intinya bahwa Raden Saleh memang memiliki marga bin Yahya yang makamnya berada di daerah Bogor. Saya pernah liputan ke sana tahun 2008 yang silam ya. Kenapa wafatnya di sana, dimakamkan di sana? Ini kisahnya cukup panjang. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat dan